Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Eka Yulianti SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh aktivitas dan profitabilitas terhadap struktur modal atau debt to equity ratio. Menggunakan data rasio keuangan studi pada perusahaan profit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022. Selanjutnya di sini ada nama anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Rivaldi dengan akid NIM 358. Selanjutnya ada Desi Ratnaulan dengan akid NIM 363. Selanjutnya ada Rizka Lutfiana dengan akid NIM 364. Selanjutnya ada saya sendiri dengan akid NIM 368. Selanjutnya ada Beni Indrawan dengan akid NIM 383. Selanjutnya di sini ada operasional variabel pada X1 dan X2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini ada operasional variabel X1 dan X2, terdiri dari fixed asset turnover atau FAT, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan, dengan rumus net sales per fixed asset dikali 100%. Kemudian ada return on asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu, dengan rumus EAT per total aktiva dikali 100%. Next. Selanjutnya ada operasional variable Y, yaitu terdiri dari debt to equity ratio atau DER. Rasio ini mengimbangi antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin sedikit dibanding dengan hutangnya, dengan rumus total debt per equity dikali 100%. Next. Selanjutnya ada rata-rata FAT, ROA, DER dengan menggunakan regresi linear berganda. Di sini kita memasukkan data-data yang ada di dalam laporan, posisi keuangan dan laporan laba rugi ke dalam rumus fixed asset turnover, return on asset, dan debt to equity ratio. Setelah itu kita rata-ratakan dengan hasil pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada aktiva FAT-nya rata-rata 1,92, pada profitabilitas ROA rata-rata 7,59, dan struktur modal DER rata-ratanya 95,17. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan dari rekan saya jelaskan tadi, untuk PT Astra International Tbk pada aktiva atau FAT rata-ratanya 3,23, profitabilitas ROA rata-ratanya 9,50, dan struktur modal DER dengan rata-rata 79,82. 82, mohon maaf. Selanjutnya pada PT Telkom Indonesia Persero pada aktiva dengan rata-rata 0,87, profitabilitas ROA dengan rata-rata 15,76, struktur modal DER dengan rata-rata 88,74. Selanjutnya PT Aneka Tambang Persero Tbk rata-rata aktiva 1,80, profitabilitas atau ROA 7,61, struktur modal DER
61,50. 50, maaf. Selanjutnya, pada PT Gudang Garam Tbk, La Aktiva FAT 4,13, rata-ratanya untuk profitabilitas ROA 10,61, untuk struktur modal sudah 49,19. Baik, selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan yaitu tentang kerangka konseptual. Baik, di sini ada variabel X1 dan variabel X2. Yang variabel X1 itu fixed asset turnover atau FAT. Yang variabel X2-nya return of asset atau ROA. Nah, jadi variabel X1 dan X2 itu berpengaruh pada struktur modal atau DER berdasarkan tabel output yang diketahui. Next. Hasil uji SPSS-nya ada di berikut ini. Yang pertama ini ada tabel outputnya, yaitu variabel entered atau remove it. Baik, di sini ada model satunya, yaitu return on asset X2 dan fixed asset turnover X1. Variabel removed-nya di sini kosong, kemudian metodenya itu enter. Yang A-nya dependent variable debt to equity ratio, variabel Y. Kemudian yang B ada all request entered. Berdasarkan tabel output diketahui variabel independen yang dipakai adalah variabel FAT sebagai X1 dan ROA sebagai X2-nya. Sementara variabel dependen adalah variabel DER sebagai Y. Analisis regresi menggunakan metode enter. Next. Nah, di sini ada tabel hasil koefisien determinasi. Ada model summary-nya. Di sini sudah tergambarkan. Yang pertama itu 5,44, kemudian R square-nya 296, adjust R square-nya 232, dan standar error of the estimate-nya 17,78714. Yang A-nya di sini ada prediktor atau konstan, ROA dan FAT. Besarnya adjusted R square atau dilambangkan dengan R adalah 0,232. Hal ini berarti 23,2% variabel struktur modal debt to equity ratio dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi fixed asset turnover atau FAT dan return of asset atau ROA. Sedangkan sisanya 100% dikurang 23,3% sama dengan 76,6%. Dijelaskan oleh faktor-faktor model yang dianalisis. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada persyaratan uji dua pihak. Yang pertama ada uji T. Jika nilai SIK lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terpengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya di sini ada uji F. Jika nilai SIK lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan variabel Y. Jika nilai SIK lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel,
maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Next. Di sini ada tabel uji parsial atau uji T. Kita ambil dari tabel koefisien. Untuk menghitung T-tabel, yaitu dengan rumus T dalam kurung 2, selanjutnya N dikurang K dikurang 1. Sama dengan T dalam kurung 0,05 dibagi 2. Dengan hasil 0,025. Selanjutnya 25 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 23. Maka T-tabel yang didapatkan yaitu 2,074. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai pengujian dua pihak dengan uji T. Yang pertama, pengujian variabel X1 terhadap variabel Y. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,006, lebih besar daripada 0,05. Nilai T hitung sebesar min 3,042 lebih besar dari 2,074, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 yang mengatakan aktivitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena aktivitas penggunaan fixed asset turnover variabel X1 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio variabel Y. Yang kedua, pengujian variabel X2 terhadap variabel Y. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,746, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung 328 lebih kecil dari 2,074, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 yang mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima, karena aktivitas menggunakan return on asset variabel X2 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio variabel Y. Next. Selanjutnya, tabel hasil uji simultan uji F dengan rumus F tabel sama dengan F dalam kurung K dibagi N dikurang K. F sama dengan 3 dibagi 25 dikurang 2. F sama dengan 3 dibagi 23, maka F tabel sama dengan 3,42. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,630 dengan nilai signifikansi 0,021. Nilai signifikansi menunjukkan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan bahwa struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti kemungkinan akses dana, keberanian perusahaan menanggung risiko, rencana strategis pemilik, serta analisis biaya dan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari dana. Pada setiap sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya terkait dengan status perusahaan itu sendiri. Yang pertama, hipotesis 1 yang mengatakan aktivitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena hasil uji aktivitas menggunakan fixed asset turnover variabel X1 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio variabel Y. Yang kedua, hipotesis 2
yang mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima karena hasil uji struktur aktivitas menggunakan return on asset variabel X2 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio variabel Y. Yang terakhir, hipotesis 3, secara simultan berpengaruh antara aktivitas menggunakan fixed asset turnover variabel X1 dan profitabilitas menggunakan return on asset variabel X2 terhadap struktur modal debt to equity ratio variabel Y. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik kata atau sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.